Saya Anggi Fadilah. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang tunarungu yang termasuk dalam anak berkebutuhan khusus. Ada beberapa istilah yang digunakan untuk menjelaskan mengenai anak berkebutuhan khusus atau ABK. Di antaranya ada anak penyandang cacat, anak luar biasa, anak berkelainan. Istilah anak penyandang cacat sering dipakai secara resmi di lingkungan Departemen Sosial untuk menjelaskan kelompok anak-anak yang mengalami kecacatan atau kerusakan pada anggota tubuhnya, sehingga perlu diberi bantuan sosial. Berdasarkan batasan para ahli bahwa anak berkebutuhan khusus adalah anak yang secara signifikan berbeda dalam berbagai dimensi yang penting dari fungsi kemanusiaannya. Mereka secara fisik, psikologis, kognitif, atau sosial terhambat dalam mencapai tujuan-tujuan kebutuhan dan potensinya secara maksimal, meliputi mereka yang tuli, buta, mempunyai gangguan bicara, cacat tubuh, retardasi mental, dan gangguan emosional. Juga anak-anak berbakat dengan intelijensi tinggi dapat dikategorikan sebagai anak khusus atau luar biasa karena memerlukan penanganan yang terlatih dari tenaga profesional. Ketunarunguan seringkali memiliki masalah komunikasi. Ketidakmampuannya untuk berkomunikasi berdampak luas, baik pada segi keterampilan bahasa, membaca, menulis, maupun penyesuaian sosial serta prestasi akademiknya. Nah, menurut Mufti Salim, anak tunarungu adalah anak yang mengalami kekurangan atau kehilangan kemampuan mendengar yang disebabkan oleh kerusakan atau tidak berfungsinya sebagian atau seluruh alat pendengaran, sehingga ia mengalami hambatan dalam perkembangan bahasanya. Nah, anak-anak ini memerlukan bimbingan dan pendidikan khusus untuk mencapai kehidupan yang layak. Hambatan-hambatan yang dialami anak tunarungu berawal dari kesulitannya mendengar, sehingga pembentukan bahasa sebagai salah satu cara berkomunikasi menjadi terhambat. Dengan ketidakmampuan berbahasa, khususnya secara verbal, ia pun akan mengalami kesulitan dalam menyampaikan pikiran, gagasan, kebutuhan, dan kehendaknya kepada orang lain. Hambatan ini seringkali membuat anak frustasi dan terisolir dari lingkungan sosialnya. Definisi dan kategorisasi dari ketulian tampak sebagai berikut, yaitu yang pertama adalah kelompok 1, hilangnya pendengaran yang ringan, yaitu antara 20-30 desibel. Orang-orang dengan kehilangan pendengaran sebesar ini masih mampu berkomunikasi dengan menggunakan pendengarannya. Gangguan ini merupakan ambang batas atau borderline antara orang yang sulit mendengar dengan orang normal. Yang kedua yaitu ada kelompok 2, hilangnya pendengaran marginal, yaitu sekitar 30-40 desibel. Orang-orang dengan gangguan ini sering mengalami kesulitan untuk mengikuti suatu pembicara pada jarak beberapa meter. Pada kelompok ini, orang-orang masih bisa menggunakan telinganya untuk mendengar, namun harus dilatih. Nah, kelompok ketiga ini yaitu hilangnya pendengaran yang sedang, sekitar 40-60 desibel. Dengan bantuan alat bantu dengar dan bantuan mata, orang-orang ini masih bisa belajar berbicara dengan mengandalkan alat-alat pendengar. Yang keempat yaitu hilangnya pendengaran yang berat, yaitu 60-75 desibel. Orang-orang ini tidak bisa belajar berbicara tanpa menggunakan teknik-teknik khusus. Pada gangguan ini, mereka sudah dianggap sebagai tuli secara edukatif. Mereka berada pada ambang batas antara sulit mendengar dengan tuli. Nah, kelompok yang kelima itu yaitu hilangnya pendengaran yang parah, yaitu lebih dari 75 desibel.
Orang-orang dalam kelompok ini tidak bisa belajar bahasa hanya semata-mata dengan mengandalkan telinga, meskipun didukung dengan alat bantu dengar sekalipun. Jadi menurut definisi di atas, kelompok 1, 2, dan 3 tergolong sulit mendengar, sedangkan kelompok 4 dan 5 tergolong tuli. Kesulitan dalam berbicara akan semakin bertambah sejalan dengan semakin bertambahnya kesulitan pendengaran. Nah, di sini saya akan mencoba beberapa kalimat dengan menggunakan bahasa isyarat. Halo, perkenalkan, nama saya Anggi. A N G G I. Saya suka makan buah naga. Semoga kita sehat dan bahagia. Terima kasih. Sampai jumpa. Dadah. Baiklah, mungkin cukup segitu saja penjelasan tentang tunarungu dan bahasa isyarat yang sedikit saya praktekkan. Bahasa isyarat tadi yang saya praktekkan itu menggunakan Bisindo Jawa Barat. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.